Hai, aku Clara. Umurku 16 tahun. Awalnya, aku cuma remaja biasa, hingga semuanya berubah baru-baru ini. Pernah nggak mimpi punya kekuatan super seperti para pahlawan di buku komik? Bayangkan, kamu bisa seperti mereka dan hidupmu menjadi lebih sulit. Tonton sampai habis ya, nanti kamu akan tahu bagaimana aku bisa punya daya lihat X-ray. Baru-baru ini, orang tuaku pindah rumah, dan jadinya aku harus pindah sekolah juga. Aku jadi sangat takut, bakal nggak bisa cepet dapet teman-teman baru. Soalnya aku rasa aku agak aneh dan beda dari teman-teman sebayaku. Aku juga sering mengalami mimpi aneh, dan juga bisa merasakan kalau orang di sebelahku lagi sedih atau sakit. Kemampuan yang kusebut sensitivitas aneh ini sering direspon negatif oleh teman-temanku. Soalnya aku pernah bilang ke teman kelasku Zaki agar hati-hati saat dia bersepeda sekolah, karena aku pernah mimpi buruk tentangnya. Entah kenapa, aku bisa dengan pede mengatakan itu kepadanya, toh itu cuma mimpi. Tapi di jalan, persis seperti di mimpiku, celana Zaki tersangkut di rantai sepeda, dan dia pun terjungkal di pinggir jalan. Lalu dia menghampiriku dengan kaki yang diperban dan mengatakan aku gila. Disitulah aku mulai merasa kesal. Karena takut itu akan terulang lagi, aku memutuskan diam saja. Tapi herannya, semua teman-teman di kelas tampaknya senang denganku, dan kadang malah berlebihan memperhatikanku. Aku langsung menjadi akrab dengan mereka, dan bahkan mulai lebih suka sekolah. Kalau kamu sendiri, mudah gak membiasakan diri dengan orang-orang baru? Akhirnya, aku mulai paham dan suka sekali biologi. Sampai-sampai aku bercita-cita mau kuliah di kampus kedokteran tahun depan. Tampaknya hidupku sudah berubah jadi lebih baik. Jadi pikirku sebelum bayang masa depan lalu kembali muncul lagi di tempat baru. Paginya, seperti biasa, saat berangkat ke sekolah, aku merasa mataku sakit sekali. Ini pasti gara-gara sering pakai komputer. Nenek juga sering bilang begitu. Ayah tidak mengantarkanku ke sekolah pagi itu, karena ia lagi sakit perut parah dan sudah 4 hari tidak ada solusinya. Ibuku menjadi cemas dan akhirnya dia yang mengantarkanku. Aku bisa melihat reaksi ibu dan ingin menenangkannya. Entah bagaimana bisa, tapi pas aku melihat ayah, ada yang tak beres dengan pankreasnya, dan warnanya berubah menjadi coklat. Lalu ku beritahu ibu tentang itu. Ibu pura-pura tak mendengar dan cuma bilang, nanti ibu periksa. Jelas-jelas ibu tak serius dengan ucapannya. Tapi ayah sudah sangat kesakitan, sampai-sampai mau saja percaya apapun yang bisa meringankan rasa sakitnya. Dan ia pun diperiksa. Ayah didiagnosis menderita pankreatitis dan perlu segera dioperasi. Kata dokter, untung penyakitnya cepat diketahui. Di rumah sakit, ayah berterima kasih padaku dan bilang kalau aku berbakat jadi dokter. Dan aku tak tahu menyebutnya dengan apa. Aku cuma melihat isi tubuhnya. Lalu, aku pun bisa melihat tubuh orang lain. Teman sekelasku, Yuri, menderita buruk di punggungnya. Guru matematika kami terkena gagal jantung. Awalnya seru sih bisa melihat organ tubuh orang lain, cara bergeraknya, dan ketidakmiripan satu yang dengan yang lain. Tapi kemudian itu malah membuat aku jadi takut. Karena aku bisa melihat, tapi tak bisa memberitahu. Sementara orang itu pun semakin menderita. Gimana mau bilang coba? Dan harus mengatakan apa? Masa aku bilang maaf, aku punya daya lihat X-ray dan jantungmu mesti diperiksa karena ada katup yang tersumbat di bilik kanan. Kalau aku sendiri yang jadi objek sasarannya, minimal aku pasti akan ketawain orang yang aku beritahu, atau mending dianterin ke RSC sekalian. 3 bulan pun berlalu dengan keadaan yang sama. Sampai akhirnya aku sudah tidak tahan. Ku beritahu ibu kalau aku bisa melihat organ tubuh orang-orang di sekitarku. Ibuku selalu paham kondisiku. Dan kali ini aku yakin dia juga bisa cari jalan keluarnya. Minggu depannya, kami pun mengunjungi sebuah pusat sains. Awalnya, kukira kami ingin konsultasi ke dokter. Aku baru sadar ketika pintunya ditutup dan berpisah dengan orang tua. Bagus ya. Saat itu aku merasa berani-beraninya mereka mengkhianati anak sendiri. Tempat apa ini? Kenapa aku di sini? Aku jadi benci dan takut sekali dan tak tahu apa yang menungguku di sini. Eksperimen demi eksperimen pun aku lalui. Aku dikurung dalam penjara seperti tahanan. Ada kasur, toilet,
TV, bantal, dan makanan. Memang sih, sel penjaranya nggak jelek-jelek amat, tapi aku juga berpikir kapan ini semua akan berakhir. Setiap paginya, ada tes, suntikan, dan sesi bincang-bincang dengan seseorang yang mengaku dokter, tapi malah kacau saat menyebut istilah medis. Semoga dia sedang gugup aja kali ya. Lalu ada percakapan dengan psikolog tentang masa lalu dan orang tuaku. Jadi males membicarakan itu semua. Kamu yang pernah dimarahin orang tua, pasti bakal ngerti deh. Akhir dari rangkaian eksperimen tolol ini pun begitu kejam. Ketika aku menolak untuk meminum obat, aku pun dipukuli di bahu. Lalu aku turuti dan sadar bahwa aku harus kabur dari sini. Tinggal di sini terasa sangat berat. Aku cuma dibolehin keluar ke jalan sekali dalam sehari menjelang siang dan dalam penjagaan. Jadi kali ini aku yakin aku mendapat semacam keajaiban. Atau mungkin berkat hormon si penjaga aja kali ya. Karena dia keasikan godain seorang perawat, akhirnya tak sadar kalau aku sudah kabur. Dan sekarang, aku melambaikan tangan ke arahnya dari balik pagar. Nah, satu masalah sudah selesai. Sekarang aku tak tahu harus kemana. Aku bisa memilih pulang ke rumah nenek, atau hidup secara mandiri. Bisa jadi orang tuaku akan mengirimku ke tempat jahanam itu lagi. Atau aku bisa memilih jadi gelandangan. Tapi opsi ini juga bukan pilihan yang tepat. Jadi satu-satunya pilihan yang paling masuk akal ya ke tempat nenek. Nenek pun menyambutku dengan gembira. Ku ceritakan semuanya ke nenek. Dia menjadi marah sekali dan berjanji akan memarahi ibu karena perlakuannya itu. Nenek lucu banget kalau lagi marah. Aku senang sekali. Nenek mendukungku. Semuanya pun tampak berjalan seperti biasa. Aku kembali ke sekolah. Tak banyak pelajaran minggu ini yang ketinggalan. Minggu ini terasa seperti setahun penuh siksa. Dan siswa lain hanya mengikuti 3 pelajaran matematika. Bahkan, orang-orang sakit yang dulunya muncul di penglihatanku, sekarang menghilang. Apa cuma khayalanku saja ya? Kalau benar, sia-sia berarti selama ini aku ditinggalkan di tempat jahanam itu. Tapi, aku benar-benar tak percaya organ-organ tubuh itu sudah berhenti menyiksa batinku. Sama terkejutnya saat aku tahu, nenek melaporkan keberadaanku. Dia memberitahu orang tuaku, kemudian datanglah mereka dengan ekspresi rasa bersalah dan mengira aku akan memaafkannya. Hanya karena sudah datang jauh-jauh, malah tak diundang pula. Aku menatap nenek, mengirim sejuta tanya. Kenapa nenek tega? Nenek pun angkat bicara. Katanya aku salah sangka. Sebenarnya orang tuaku tidak tahu menahu tentang apa yang aku alami. Lalu ibuku pun dengan penuh sesal menjelaskan kejadian sebenarnya. Mereka membawaku ke sana agar otakku diperiksa dan didiagnosis supaya tahu sebab masalahnya. Mereka tak bermaksud memaksaku mengikuti semua eksperimen itu. Dokter-dokternya pun dengan alasan dugaan ada gangguan otak, mendesak orang tuaku meninggalkanku di sana. Dengan iming-iming pengobatan gratis, mereka pun jadi takut dan tentu membolehkan. Sesampai di rumah, baru mereka mulai curiga. Ada yang tak beres. Dokternya tidak menunjukkan gambar kepalaku dan tak membolehkan kunjungan. Bahkan HP-ku pun disita. Ibu menjadi takut dan mulai mengunjungi rumah sakit setiap hari. Perawatnya diam-diam membocorkan kalau aku sudah menghilang. Wajah ibuku berubah dan mulai menyerapahi dan memanggil dokter senior, tapi tak ada jawaban. Nenekku pun dengan bijak memutuskan memberitahu ibu kalau aku baik-baik saja. Kukira aku juga akan melakukan hal yang sama, walaupun saat itu bagiku tindakan nenek terlihat kejam. Rasanya seperti hatiku kembali bebas, ternyata tak ada yang mengkhianatiku, dan orang tuaku tidak membuangku selayaknya monster yang dapat merusak reputasi mereka. Mereka sangat menyayangiku dan betul-betul ingin membantu. Ibu pun membulatkan tekad dan menghadap pengadilan untuk menggugat para pelaku. Entah apa yang terjadi dengan pusat sains gadungan itu. Ibuku bahagia sekali karena memenangkan gugatannya. Dari ibu, aku tahu kejadian sebenarnya. Semua omongan tentang daya lihat X-ray itu ternyata hanya imajinasi liarku saja. Dan karena semangat belajar tentang kedokteran, juga karena terlalu banyak aktivitas. Tapi aku tidak kesal, meskipun aku tidak spesial lagi. Bebas dari siksaan itu malah sangat berarti bagiku. Aku bisa menolong orang dengan bakat menyembuhkan, bukan karena bisa melihat hal-hal gaib.
Sekarang aku sudah bisa bilang sakit apa dan di bagian mana. Hanya kadang-kadang saja memakai trik-trik medis. Dan aku sudah tidak sabar ingin menjadi dokter dan nanti aku bisa menolong ratusan dan bahkan ribuan orang lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol suka ya dan berlangganan untuk mendapatkan cerita-cerita yang sama lainnya. Hargailah keunikanmu dan yakinlah kamu dikelilingi orang-orang baik.